Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berndo TVRI Bengkulu untuk kebersamaan kita kali ini dan masih bersama saya Karo Fahmi dan juga tema kita mengenai persiapan PPDB dan narasumber kita ada Bapak Yusran Hasmi selaku Ketua Yayasan Al Hasanah Bengkulu dan juga ada Bapak Mubarak Al Makhzumi selaku Kepala SDIT Al Hasanah 2. Nah kita kembali berbincang dengan Pak Yusran Hasmi terlebih dahulu nih. Tuh Pak Yusran, kalau yang namanya PPDB ini kan biasanya kan kalau untuk kita daftar itu ada beberapa persyaratan yang muncul. Nah, persyaratannya apa saja Pak kalau kita boleh tahu? Ya, persyaratan sebenarnya kan sesuai nanti dengan jenjang usia. Usia, ya. Okay. Usianya memang pertama memang sudah mencapai usia yang dipersyaratkan. Ya. Kalau misalkan untuk SD itu kan usia 6 tahun. Usia 6 tahun, berarti di bawah 6 tahun nggak bisa? Ya, nggak bisa karena... Misalnya 5 lewat dikit gitu tetap nggak bisa? Ya, karena secara psikologis anak-anak usia 5, 4 itu memang belum matang untuk bersekolah. Makanya dalam proses seleksinya ya, karena peminat masyarakat untuk masuk ke sekolah Al Hasanah sangat tinggi sehingga kita seleksinya adalah bukan baca tulis menghitung tapi adalah kesiapan mental anak untuk bersekolah. Berarti salah satu yang faktor yang sangat menentukan adalah usia. Usia, ya. Oke, baik. Kalau usianya sudah mencapai batas minimalnya, itu dia biasanya lebih matang dan dalam proses pembelajarannya dia akan lebih cepat. Kemudian interaksi sosialnya juga akan lebih bagus, sehingga itu kan juga memudahkan untuk perkembangan mental si anak. Oke, baik. Nah, untuk usianya sendiri ini udah patokan 6 atau boleh 6 lewat atau 6 kurang? Minimal 6. Oh, minimal 6. Itu minimal 6 ya, 6 tahun. 6 tahun. Kalau lebih ya nggak apa-apa. Saya seperti anak laki-laki itu biasanya agak sedikit lambat dalam kesiapan untuk sekolah. Kadang-kadang ada yang 7 tahun. 7 tahun masih diterima? 7 tahun terima. Tapi jangan 5 tahun, apalagi 4,5 tahun. Nah, itu untuk jenjang sekolah dasar itu belum bisa. Tapi kalau untuk jenjang pendidikan anak usia usia dasar, usia sekolah pradasar TK gitu, 3 tahun, 4 tahun sudah bisa. Sudah bisa diterima untuk interaksi sosial bermainnya lebih fokus kepada bagaimana bermain dibandingkan mereka belajar. Bermain sambil belajar. Oke, baik. Nah, selain dari umur Pak Yusran, semisalnya nih untuk kita mau daftar anak kita di sekolah SDIT ini sendiri, ada persyaratan khusus lainnya yang mungkin harus apakah bisa mengaji atau lainnya? Untuk sekolah kita ini kan sebenarnya wadah untuk belajar mengaji, belajar agama. Jadi untuk syaratnya tidak harus mengaji karena memang anak itu kan baru mau belajar mengaji. Kalau anak usia TK ya atau biasanya TK itu mereka sudah diajarkan untuk mengaji, ya kan. Kemudian di SD itu juga dikenalkan. Mungkin kalau di SMP dan SMA memang sudah harus bisa mengaji syaratnya. Dilanjutkan ya. Sudah bisa. Nggak mungkin dia baru mau belajar mengaji karena kan tertinggal jauh. Jadi untuk jenjang TK, SD, itu tidak ada syarat harus bisa mengaji. Tapi kalau untuk SMP, SMA, ya sudah bisa mengaji. Ya, jadi itu persyaratan khusus untuk yang SMP dan juga SMA ya Pak ya. Nah baik, nah untuk jarak sekolah kita tahu bahwa ini kan kalau mau masuk sekolah kayak selain dari SD biasanya ataupun SMA yang baru-baru ini itu kan ada jarak sekolah yang menentukan gitu loh. Itu juga nggak sih dari program yang ini Pak dari Pak Mubarak? Jarak apa ini? Zonasi zonasi. Oh zonasi. Ya. Kalau untuk zonasi sampai saat ini masih belum. Kita tidak menerapkan sistem zonasi. Itu. Tapi kalau untuk SD-nya, nah gitu ya. Di sini salah satu tujuannya kan untuk yang di Betungan gitu ya. Lokasinya kebetulan di Betungan. Nah ini kenapa dibangun di situ karena waktu itu SDIT Al Hasanah 1 sendiri banyak peserta didiknya itu dari daerah Cengri.
Oh, dari Cengeri. Dari Makanya Cahaya Negeri dibangunlah itu. di Betungan. Baik. Banyak dari Cengeri, banyak dari Betungan, Simpang Kandis, gitu. Jadi salah satunya dibangunlah di situ. Gitu. Jadi nggak ada sistem zonasi dan lain Nggak ada. sebagainya. Jadi cuman memang untuk mempermudahkan orang tua yang ingin masuk di Al Hasanah juga. Gitu. Oke, baik. Jadi tadi Pak Yusran bilang kalau nggak ada yang namanya syarat-syarat khusus untuk bisa masuk ke SD Al Hasanah ya Pak ya. Oke, baik. Nah, untuk sistem seleksinya sendiri itu seperti apa? Sulit nggak kalau kita pengennya masuk ke websitenya yang bakal muncul terlebih dahulu itu apa yang akan kita temui? Kalau untuk masuk ke sistemnya sendiri, ke websitenya itu di siswa.alhasanah.sch.id. Itu nanti masuk ke situ disuruh membuat username terlebih dahulu. Nah, membuat username terlebih dahulu, kemudian baru mengisi nama nama calon siswa tadi. Oke, gitu. Hanya itu saja. Itu buat saja. akun, kemudian langsung daftar di mana SD, SMP, SMA atau pondok pesantren atau PAUD, gitu. Oke, baik. Nah, kita kembali ke Pak Yusran dulu nih. Nah, kita tahu bahwa kalau penerimaan siswa baru itu kan kalau pemerintah atau reguler itu kan di sekitaran bulan Juni, bulan Juli dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk SDIT itu kan lebih awal tadi dibilang. Itu kenapa? Apakah ada nembak duluan nih gitu, nyari siswa duluan nih atau seperti apa nih Pak? Bisa dijelaskan nggak sih Pak? Sebenarnya ini adalah menunjukkan kesiapan masyarakat, kesiapan pengelola pendidikan untuk menjalankan proses pendidikan. Jadi dengan proses PPDB yang lebih awal itu memungkinkan orang tua akan lebih fokus biasanya. Ya, lebih fokus untuk segera mendaftarkan anaknya dibandingkan nanti kalau di bulan Juni Juli itu biasanya kadang-kala apalagi yang pegawai negeri kadang-kadang kelupaan. Kadang udah lewat bulan Juli Agustus baru ingat. Sehingga ini kita ingin juga menjaring orang tua yang benar-benar ingin menyekolahkan anaknya di tempat kita. Karena yang terpenting di sini bukan hanya guru yang mendidik di sekolah tapi juga adalah peran kepedulian orang tua terhadap proses pembelajaran anaknya. Nah, dengan awal pendaftaran ini sebenarnya itu menunjukkan sejauh mana kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak. Jadi bukan nyari siswa duluan gitu kan, tapi memang seperti itulah untuk keadaannya ya Pak ya. Baik, nah kalau dari Pak Mubarak ada yang mau ditambahkan mungkin kenapa nih semisalnya SDIT penerimaannya itu lebih awal dari SD reguler dan lain sebagainya? Ya, mungkin memang kita tujukan untuk orang tua itu tadi. Nah, jadi memang pendidikan itu tidak terfokus kepada sekolah saja, gitu. Dan memang seperti yang disampaikan Pak Yusran tadi, itu kalau sudah di bulan Juni, Juli, takutnya anak yang kecil ini umpamanya, gitu kan, mau masuk SD itu terlewatkan dibanding dengan kakaknya umpamanya yang mau masuk kuliah atau yang apa gitu kan. Jadi memang di situ tadi tujuannya bukan kita karena mungkin atau apa istilahnya ingin nyari murid duluan takut gitu kan. Enggak ada seperti itu gitu. Bahkan kami kalaupun nanti kuotanya belum cukup Juni masih bisa kita terima gitu. Nah, antusias dari masyarakat sendiri untuk pembukaan awal ini sendiri banyak atau seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah kalau untuk SDIT Al Hasanah 1 itu peminatnya sangat luar biasa. Walaupun lebih awal dibuka? Iya, walaupun kita buka baru 1 hari itu langsung full. 120 siswa. Karena ini menunjukkan memang antusias masyarakat. Bahkan dulunya kalau kita dulu bukan Januari, dulu sempat bulan Maret itu sudah pada banyak yang daftar tunggu gitu. Oh gitu. Makanya pas saat dibuka secara online karena daftarnya secara online itu langsung penuh langsung dalam waktu 1 hari. Baik, luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya obrolan kita. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.